Kok dikatakan dalam firman Allah bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman? Ya. Saudara kita Palestina apalagi Hamas kan beriman toh Pak, kok nggak ditolong? Orang mukmin pasti menang dalam peperangan, bukan dalam pertempuran Pak. Jikalau toh kemudian Hamas sekarang kalah, ingat loh ya, Israel itu ribuan tahun kalah terus. Sekarang ini seakan-akan Allah memberi kesempatan mereka dalam tanda petik menang, itu hanya sesaat saja Pak, yang hakikatnya adalah kalah. Yang pertama masih berkaitan dengan seputar Israel. Di antara pertanyaan beliau adalah di surah An-Nisa ayat 141 itu dikatakan bahwa ada ayat yang menyebut tidak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Itu pernyataannya. Surah 4 surah An-Nisa ayat 141. Moga bisa dibantu dibaca. Yaitu orang yang menunggu-nunggu atau peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut menangkan dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Ya, kalimat itu Pak. Yang terakhir, Allah tidak akan memberi jalan. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya, bukankah sekarang Hamas ini kalah? Palestina ini kalah. Itu loh Pak. Kok dikatakan dalam firman Allah bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Ya. Kok nggak sesuai dengan kenyataan? Kan gitu ya Pak ya. Ini pertanyaan benar juga ini, kira-kira. Ini hampir sama dengan coba ayat yang lain Pak. Surah nomor 40 ayat 51. Sekarang saya pelan-pelan Pak. Surah 40 ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi atau dalam kiamat. Sungguh pasti kami akan menolong rasul kami dan orang yang beriman di kehidupan dunia. Loh kok ini kok ayatnya mengatakan pasti kami menolong rasul dan orang yang beriman. Saudara kita Palestina apalagi Hamas kan beriman toh Pak. Beriman. Kok nggak ditolong? Katanya ayat ini mengatakan pasti kami akan menolong. Oke, gitu ya Pak ya kira-kira ya. Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslim itu kira-kira dalam peperangan melawan orang musyrik pernah kalah nggak Pak? Pernah. Dalam perang apa Pak? Uhud. Pernah kalah dalam perang Uhud. Pertanyaan selanjutnya, Nabi bersama orang mukmin apakah terus kemudian kalah terus? Tidak ya. Jadi ayat ini mengatakan orang mukmin pasti menang dalam peperangan, bukan dalam pertempuran Pak. Satu, harus dibedakan antara pertempuran dengan peperangan. Kalau peperangan itu Pak mengalahkan secara total ideologinya. Jadi kalau orang Yahudi, orang Israel, Zionis Israel itu berhasil menjadikan manusia itu murtad, menjadikan manusia itu kemudian nggak lagi memeluk Islam, melenyapkan Islam dari muka dunia ini, baru menang dia. Itu baru disebut menang. Faktanya kan tidak. Justru semakin hari-hari belakang ini semakin banyak simpati Pak. Gitu loh. Menang itu Rasulullah dulu, kemudian akhirnya melenyapkan kemusyrikan di Mekah,
di Madinah lenyap Pak, itu namanya menang. Nah kalau toh kemudian dalam pertempuran banyak korban, banyak yang menderita, lihat jawabannya Pak di surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-140. In tamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu. Surah 3 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kalau toh kemudian Hamas sekarang kalah, ingat loh ya, Israel itu ribuan tahun loh kalah terus. Mereka itu ribuan tahun kalah Pak, nggak punya tanah air, ribuan tahun. Kalau toh kesan sekarang ada genosida Israel, ingat Israel juga pernah mengalami peristiwa genosida, nggak sekali dua kali Pak. Ingat kapan Pak? Jadi Nazi Hitler itu belakangan Pak, sejak ada sudah mengalami mereka itu. Lihat Pak surah 2 ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu. Nanti di ayat yang lain mereka membunuh. Ini kan yudzabbihun Pak. Yudzabbih itu menyembelih Pak. Yang nyembelihnya itu di sini. Di sini Pak. Goroknya di sini. Di dekat ini, dekat kepala. Kalau yang dekat dada itu namanya nahar. Maka ada hari raya korban itu disebut hari raya nahar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kalau nyembelih orang, kok orang ya ini Israel itu di sini nyembelihnya Pak. Nyembelih ayam, nyembelih kambing sini Pak, posisi yang digorok di sini. Tapi kalau nyembelih unta Pak Firman sini Pak, dekat dada. Kenapa? Karena unta itu disembelih itu tidak dalam posisi direbahkan Pak, dia berdiri. Jadi unta tetap berdiri, diikat itu set, udah mati ya. Kenapa? Lehernya kan panjang Pak. Ya kalau mau disembelih bagian atas nggak nyampe gitu loh kira-kira. Maka di sini nyembelihnya itu. Maka kenapa disebut hari raya kurban, hari raya nahar? Karena umumnya orang dulu kurban itu unta. Itu loh Pak. Oke ya. Bani Israel disembelih Pak, plus dibunuh. Itu sejak zaman mereka ada, yaitu Fir'aun. Terus masa berikutnya di zaman Titus ketika sebelum Nabi Isa diutus. Demikian juga di era modern zaman Nazi. Jadi toh kalau kemudian sekarang ini seakan-akan Allah memberi kesempatan mereka dalam tanda petik menang, itu hanya sesaat saja Pak, yang hakikatnya adalah kalah. Kenapa? Karena bagi orang mukmin itu kalau kemudian dalam tanda petik kalah dalam pertempuran, kata Allah apa tadi Pak? Tujuannya apa? Satu, untuk memberi pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya kalau orang mukmin belum mau bersatu, kamu dikalahin musuh. Betul nggak Pak? Kalau kamu orang mukmin, negara-negara Islam, negara-negara nggak mau bersatu, pasti dikalahin musuh. Dan faktanya sekarang ini Israel itu aslinya kecil Pak, yang gede itu yang di belakangnya. Ya kan Pak? Itu di Al-Quran katakan begitu. Di wa ja'alnakum aktsara nafira, itu di Al-Isra ayat yang ke-6 itu. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kami jadikan kamu orang Israel itu banyak punya supporting, banyak punya pendukung. Aksar, nafir itu golongan-golongan yang mendukung Pak. Ya sekarang Amerika sama Inggris kan, kalau nggak ada keduanya kira-kira Israel berani nggak Pak? Macam-macam. Wah berani. Penduduknya cuma 10 juta, orang Arab 300 juta.
dipipisin juga banjir. Gitu Pak. Cuma kenapa ini negara-negara nggak berani? Karena di belakang itu ada tuan besarnya itu Pak. Ada Israel gede namanya Amerika. Nah Israel sendiri namanya Amerika kecil gitu loh Pak, gitu loh. Nggak berani. Itu pernah dicoba berkali-kali kalah terus kan. Iya kan Pak? Ada perang 67 kalah, perang 73 kalah, perang Arab kapok akhirnya Pak. Belum lagi punya masalah domestik mereka masing-masing. Kenapa? Ya umumnya spirit untuk membela kebenaran akidah belum kuat, karena yang di umumnya masih apa? Berlebihan dalam hubbud dunia. Hubbud dunia. Oke ya Pak ya. Yang kedua ayat tadi mengatakan apa Pak? Di 140 itu Allah ingin mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang enggak beriman. Dengan kalah pertempuran saat ini kan ketahuan Pak, siapa yang imannya kuat, siapa yang tidak. Kalau imannya kuat itu kalau toh kemudian kalah mati syahid Pak, ya kan? Maka di ayat yang dikatakan apa? Coba Pak, surah 4 ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu merasakan sekarang, kamu masih sedang kamu masih mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Jadi kamu jangan lemah wahai orang beriman, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu sekarang menderita bahkan meninggal, ingat mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Bedanya apa? Kamu menderita, kamu meninggal. Kalau meninggal mati syahid, mereka mati sangit. Kalau menderita kamu masih bisa berharap mendapat rahmat Allah, karena kesabaran kalau kita dapat masalah itu berbuah kebaikan Pak. Ini enaknya orang beriman tuh gitu, kita dapat masalah, ada ujian nih, kita sabar, dapat rahmat dari Allah. Orang yang nggak punya Tuhan punya masalah nggak Pak? Punya kan? Mereka sering stres nggak? Sering. Tapi ya sudah gitu aja. Kalau kita punya masalah, ujian berat, dapat rahmat dari Allah. Bedanya begitu, nggak sia-sia. Maka kita selalu menang Pak. Kenapa? Jadi orang beriman tuh menang. Yang kalah itu mesti orang nggak beriman. Kan bayangkan kalau hidup ya mendapat rahmat, kalau meninggal mati, loh apa yang kalah itu? Kalau tahu kita kalah dalam arti nggak kaya, itu kan dunia. Namanya dunia ku pergilirkan kata Allah tadi ayatnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ku pergilirkan. Apalagi Rasulullah mengatakan apa? Wallahu yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Allah itu memberi dunia kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Allah yuhibbul iman liman ahab. Allah memberi iman hanya orang yang dicintai. Saya ulangi ya Pak ya. Allah itu memberi dunia, harta benda ini kepada yang dicintai maupun yang tidak. Tapi memberi keimanan, nikmat iman hanya kepada yang dicintai. Berarti Bapak Ibu ini karena diberi iman berarti termasuk dicintai oleh Allah. Alhamdulillah Pak, jangan amin Pak. Lah iya, amin tim sukses itu masalah gitu. Kalau amin ya robbal alamin gitu loh. Hujan ya Bu, nanti serius masuk YouTube viral gitu. Oh ternyata di nikmah pendukung ini, wah repot ya sekarang. Sampai mana tadi Pak? Ya kan? Jadi kalau dikatakan kaum muslim mukmin kalah itu salah Pak, keliru. Dalam pertempuran ya orang menyebutnya, yang mengatakan kalah itu ya orang kafir juga kan Pak. Ya pertimbangannya semata-mata duniawi. Kalau dari sisi akidah, dari sisi keimanan, kok jadi orang beriman itu tetap menang. Karena Pak rahmat dunia dan akhirat dapat ridhonya Allah, tetap menang. Kita ini orang beriman tetap menang Pak. Meskipun kadang banyak utang, tetap menang itu. Loh iya Pak, tidak masalah, ada ujian. Namanya dunia kan mesti ada ujian kan.
Surah kita utama ini kan bicara tentang ujian. Kalau banyak ujian, laundry gitu loh Pak. Di dunia mesti aja ujian. Clear ya Pak ya? Jadi tidak ada ayat yang bertentangan dengan kenyataan. Kalau Allah mengatakan sungguh pasti kami tolong orang beriman, ya ditolong. Dalam arti apa? Dia akan tetap istiqomah dengan keimanannya gitu. Bukan masalah urusan dunia. Kalau urusan dunia menang kalah giliran. Sama main bola Pak, urusan dunia Pak, menang kalah giliran, nggak ada urusan iman itu. Maka kalau negara kafir menang bola, yang beriman kalah, ya biasa, namanya main bola, urusan dunia.